Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Adi Prasetyo selaku Guru Bahasa Indonesia dan teman-teman pendengar yang saya banggakan. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Pertama-tama dan paling utama, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena banyaknya nikmat, terutama nikmat kesehatan yang telah memberikan kita memiliki akal pikiran dan memiliki jasmani dan rohani yang mulia. Tak lupa juga selawat beriringan salam kita hanturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan pengikut-pengikutnya. Insya Allah kita yang mendengarkan ini. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baiklah, pada video ini saya akan mempresentasikan sebuah ceramah yang berjudul Memanfaatkan Waktu dengan Baik. Waktu adalah kehidupan. Tak ada seorang pun yang mampu menyangkalnya. Manusia itu adalah hari-hari. Benarlah kata Hasan al-Basri, wahai anak Adam, engkau hanyalah hari-hari. Jika kau hilang, maka hilanglah separuh darimu. Waktu terhitung dari menit dan detik yang harus kita atur kemana arahnya pergi. Maka, manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Namun, sebagian besar dari kita selama di dunia ini banyak yang menyia-nyiakan waktu, banyak yang menyepelekan waktu untuk bersenang-senang, dan banyak yang melentarakan waktu seperti membuat postingan status di sosmed dan memberi komentar terhadap teman sosmed hingga berjam-jam lamanya tanpa sadari tidak ada manfaatnya, dan mengisi waktu masa muda dengan hal-hal yang tidak disukai Allah. Dan masih banyak dari kita masih tidak sadar untuk menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Dan seringkali dari kita mengucapkan nanti ajalah, besok ajalah, tanpa kita sadari itu adalah hal-hal yang sia-sia. Sebagaimana seperti contohnya, nanti aku akan bertaubat, nanti aku akan memperbaiki akhlakku, nanti aku akan menyambung tali silaturahmiku, nanti aku akan sholat, nanti dan nanti. Tanpa terasa waktu terus berjalan hingga menjemput suatu kematian. Sebagaimana nanti akan membuat kita buta untuk melakukan hal-hal yang tidak baik dan rugi. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surah Al-Asr 1 ayat sampai 3 yang berbunyi, wal ars, demi masa, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Ilallazina amanu wa amis solihati wa tawasaw bil haq wa tawasaw bil sabr, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasihati dalam menaati kebenaran, dan nasihat menasihati dalam menatapi kesabaran. Nah, maksud dari itu adalah asbabun nuzulnya, yaitu pada ayat pertama, wal ars, demi masa, yaitu Allah perintahkan untuk kita memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya agar diri kita bisa bermanfaat dan berguna bagi banyak orang. Dan yang pada ayat kedua, innal insana lafi khusr, artinya sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Nah, sangat rugi apabila manusia itu semasa hidupnya mengerjakan hal-hal yang sia-sia dan tidak bermanfaat. Dan pada ayat ketiga,
illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Yang maksudnya adalah Allah menitipkan 3 syarat agar kita tidak tergolongkan oleh orang-orang yang rugi. Yang pertama, orang yang beriman. Yang kedua, orang yang beramal soleh. Dan yang ketiga, orang yang bisa memanfaatkan waktunya untuk kesabaran dan kebenaran. Nah, adapun Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dalam riwayatnya Rasulullah SAW bersabda, umur umatku hanya berkisar sekitar 60 tahun sampai 70 tahun, sedikit dari mereka yang melampauinya. Nah, anggap saja misalnya umur kita 70 tahun, dan setiap 5 detik kita melewatkan waktu dari umur kita tersebut. Berarti kita sudah melewatkan 3 bulan dalam setiap umur kita. Dan apabila 1 jam kita melewatkan dalam sehari, berarti kita sudah melewatkan waktu kita selama 3 tahun. Nah, maksud saya di sini, ayolah kita menyadari bahwa betapa pentingnya waktu untuk kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Marilah kita gunakan waktu kita seproduktif mungkin. Dan cobalah ayo sama-sama kita untuk menganalisis dari setiap waktu kita, agar nantinya tidak ada penyesalan dari apa yang kita lakukan, dan tidak adanya kesia-siaan dari setiap waktu kita. Ketahuilah, dari setiap nafas dan desahan dalam hidup kita, saat waktu demi waktu merupakan jalan menuju kubur. Nah, hidup dunia ini adalah singkat. Maka dari itu, perbanyaklah melakukan hal-hal yang baik dalam waktu-waktu yang sisa dari umur kita. Manfaatkan segera waktu mudamu sebelum datangnya waktu tuamu. Waktu kayamu sebelum datangnya waktu miskinmu. Waktu sehatmu sebelum datangnya waktu sakitmu. Waktu luangmu sebelum datangnya waktu sempit. Dan waktu hidupmu sebelum datangnya waktu mati. Nah, teman-teman, maka dari itu, marilah kita perbanyak mengisi waktu-waktu dengan hal-hal yang berbaik-baik dan jangan sia-siakan. Adapun dari Abu Hurairah Aslamiyah menceritakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, kaki seseorang tidak akan pernah bergerak ketika hari kiamat, hingga tibanya pertanyaan tentang 5 hal, yaitu bagaimana umurmu, bagaimana kamu melewatkannya, tentang masa mudamu, bagaimana kamu menghabiskannya, tentang hartamu, bagaimana kamu beroleh, dan kepada siapa apa yang kamu membelanjakannya, dan apa yang telah kamu amalkan dari apa yang telah kamu pelajari. Oleh karena itu, ayo teman-teman semua, kita manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya dengan melakukan hal yang bermanfaat dari berkah. Dan ayo kita lakukan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah dan tinggalkan larangannya. Oleh karena itu, marilah masing-masing dari kita introspeksi diri. Kita ingat bahwa di dunia ini adalah sementara. Maka dari itu, waktu tidak akan pernah kita bisa mengulangnya kembali. Dan marilah kita memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Sebelumnya, saya izin menyampaikan sebuah pantun. Celanaku tidak bersaku, sehingga aku tidak bisa menyimpan jari. Ayo kita hargai waktu, agar kita bisa hidup mandiri. Jalannya pecah. Pohon jatuh, awas menimpa. Mohon maaf jika salah. Wassalamualaikum dan sampai jumpa. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.